Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Ad-Dimyati rahimahullah, dan untuk hamisnya yaitu kitab Syarah Fathul Mu'in dan matannya Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kita buka halaman ketiga dan ini adalah video yang keempat. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fa'in qulta bainal hadithaini ta'arudun li'annahu in umila bihadithil basmalah fata al-amal bihadithil hamdalah. Fa'in qulta, maka jika berkata engkau, misalnya ada pertanyaan, bainal hadithaini, apa yang dikatakan bainal hadithaini kepada lafad bainal hadithaini. Bainal hadithaini yaitu tetap di antara dua hadis. Ta'arudun, adapun ada ta'arud, saling bertentangan. Li'annahu, karena sesungguhnya kelakuan yaitu in umila, jika diamalkan apa bihadithil basmalati, hadis basmalah, fata maka hilanglah apa al-amalu, kesempatan untuk mengamalkan bihadithil basmalati dengan hadisnya basmalah. Wa in umila, dan jika diamalkan apa bihadithil hamdalati, hadisnya hamdalah, fata maka hilanglah kesempatan apa al-amalu, mengamalkan bil akhari dengan hadis yang lain, artinya hadis tentang basmalah. Seperti kita ketahui bahwasanya ada dua redaksi hadis. Yang pertama tentang basmalah, yakni kullu amrin dhibalin yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abdar au aqta au ajdam. Dan ada redaksi yang kedua tentang hamdalah, yaitu kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa abdaru au aqta'u au ajdam. Keduanya adalah mabdu'an bih, artinya sesuatu yang dijadikan awalan dalam setiap aktivitas. Di sini bainal haditsaini ta'arudun, sekilas ada ta'arud. Ketika kita mengawali dengan basmalah, maka hilanglah kesempatan membacakan hamdalah, dan ketika kita membaca hamdalah maka hilanglah kesempatan untuk membaca basmalah. Jadi sekilas ada ta'arud baina dalilain, antara dua dalil ini. Bagaimana tanggapan dari Sayyid Bakri Ad-Dimyati? Qultu, berkata aku, yakni penulis I'anatul Talibin, Sayyid Bakri Ad-Dimyati rahimahullah, qad dzakara, kepada lafaz qad dzakara. Qad dzakara, telah menceritakan siapa al-ulama'u, ulama, lidaf'i ta'arudi, bagi membantah adanya waham tentang ta'arud, silang pendapat atau pertentangan. Apa yang diceritakan oleh para ulama itu aujuhan katsiratan, kepada solusi atau jawaban-jawaban katsiratan yang banyak. Famin jumlatiha, maka yaitu tetap dari sebagian aujuhan katsirah, annal ibtida'a, adapun lafad annal ibtida'a ini mubtada muakhar, cuman pakainya adalah i'rab hikayat. Ini khabar muqaddam. Annal ibtida'a, adapun lafad annal ibtida'a,
Anal ibtida'a sesungguhnya awalan, yaitu qismani, ada dua bagian, ada dua segmen. Hakikiyun tegasnya ibtida hakiki utama, wa idhofiyun dan ibtida idhofi sekedar tambahannya saja. Aina sabiyun tegasnya sekedar nisbatnya saja. Jadi ai idhofiyun ila hakiki, jadi sekedar nisbat. Kesimpulannya, salah satu jawaban dari para ulama terkait ta'arud ini adalah al-jam'u baina dalilain aula min ahadihima. Seandainya mungkin dikumpulkan dalam satu konsep, kenapa tidak ya? Karena di sini ibtida terbagi dua, ada ibtida hakiki, ada ibtida idhofi. Seperti halnya kita ada acara bikin majelis tentang menyambut bulan Maulid. Di situ ada susunan mata acara. Satu, misalnya baca tahlil, yang kedua baca Quran, yang ketiga sholawat, yang keempat sambutan. Ini masih termasuk ibtida sebelum masuk ke dalam inti, yaitu ceramah dari seumpama kiai misalnya. Jadi itu yang pertama, tahlilan disebutnya ibtida hakiki. Yang kedua yaitu baca Quran, sholawat dan sambutan-sambutan itu disebutnya ibtida idhofi. Ada beberapa segmen. Jadi tidak ada pertentangan antara hadis tentang basmalah dan hadis tentang hamdalah. Al-jam'u baina dalilain, seandainya bisa dikumpulkan antara dua dalil dalam satu konsep, maka itu aula, lebih utama daripada kita dipisahkan satu persatu. Wal awalu huwa ma taqaddama amama al-maqsudi wa lam yasbiqhu syai'un. Wal awalu, dan adapun ibtida yang pertama, yakni ibtida hakiki, huwa tegasnya awal, yaitu ma, setiap ibtida. Boleh huwa ini dijadikan domir fasol ya. Jadi domir saja, la mahalla lahu minal i'rab, ini mubtada, ini khobar. Atau bisa juga di sini mubtada, ini mubtada awal, mubtada tsani, ini khobar mubtada tsani. Wal jumlatu minal mubtada tsani wa khobarihi fi mahalli raf'in khobar mubtada awal. Wal awalu, dan adapun yang pertama yaitu ibtida hakiki, yaitu huwa adapun awal, yaitu ma, setiap ibtida taqaddama yang berada di depan atau yang terdahulu apa ma amamal maqsudi, di depan acara inti al-maqsud yang dituju. Walam yasbiku, dan tidak mendahului hu kepada ma apa syai'un, sesuatu. Artinya tidak ada segmen yang lain, jadi dia murni yang pertama kali. Wal idhofiyu, dan adapun ibtida idhofi, yaitu ma, setiap ibtida taqaddama yang terdahulu apa ma amamal maqsudi, di hadapan tujuannya. Wa in sabaqahu, walaupun telah mendahului hu kepada ma apa syai'un, sesuatu. Jadi ibtida idhofi ini masih dianggap ibtida meskipun didahului oleh beberapa segmen sebelumnya. Titik. Waqala, dan berkata siapa Abdul Hakim, Syekh Abdul Hakim bin Syamsuddin al-Punjabi di sini. Beliau adalah kelahiran tanah India. Innahu, kepada lafaz innahu. Jadi setiap lafaz inna taukid ya, ketika setelah lafaz qala dia menjadi maqulul qaul, hamzahnya baca kasrah. Innahu, kepada lafaz innahu, sesungguhnya kelakuan, yaitu yushtaratu, disyaratkan, fil idhofi, di dalam ibtida idhofi, apa ayyasbiqahu, bahwa mendahuluihu kepada idhofi apa syai'un, sesuatu. Berkata Syekh Abdul Hakim bahwasanya setiap ibtida idhofi itu harus ada yang mendahului. Titik.
Wa humila hadithul basmalati 'ala al-awwal wal hamdalati 'ala tsani. Wa humila dan diarahkan apa hadithul basmalati, hadis basmalah, 'ala al-awwali atas ibtida yang pertama, yakni ibtida hakiki. Wal hamdalati ini waw huruf atop, kita ulang amilnya, ay wa humila hadithul hamdalah dan diarahkanlah hadis hamdalah itu 'ala tsani atas yang kedua, yakni ibtida idhofi. Alasannya apa? Ta'asyan karena ittiba, artinya ta'asyan sebagai landasan bil kitabi atau mengikuti bil kitabi dengan ta'asyan ada acuannya ya, bil kitabil azizi dengan kitab Al-Quran yang mulia, wa amalan dan karena mengamalkan bil ijma'i dengan sepakat ulama. Tentu saja hamlul basmalah 'alal ibtida hakiki wa hamlul hamdalah 'alal ibtida idhofi adalah ta'asyan bil kitab, karena Al-Quran mencantumkan basmalah terlebih dahulu, kemudian alhamdulillah. Itu di halaman pertama Al-Quran tercantum seperti itu. Wa amalan bil ijma' dan sudah menjadi sepakat para ulama ya. Dalam setiap kata sambutan pasti mengucapkan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seperti itu. Titik. Wa'lam annahu ja'a fi fadlil basmalati ahaditsu katsiratun. Wa'lam dan ketahuilah oleh engkau wahai mukhatab ghair muayyan, artinya siapa saja yang sedang membaca kajian ini, annahu kepada sesungguhnya kelakuan yaitu ja'a telah datang fi fadlil basmalati dalam keutamaan basmalah apa ahaditsu. Ini ghair munsharif ya karena syagat muntahal jumu. Apa ahaditsu tanpa tanwin. Apa ahaditsu hadis-hadis katsiratun yang banyak. Ghairul hadithi halnya selain hadis, ya ini kita jadikan hal saja ya karena ini muannats. Ini anggap saja mudzakkar ya. Kita anggap ini ghairul hadithi, kalimatnya mudzakkar al-mutaqaddim. Ghairul hadithi halnya bukan fi fadlil basmalati ahaditsu katsiratun. Ya. Ini meskipun nakirah boleh ya, karena dia ada sifat di sini sebagai taksis. Ghairul hadithi halnya sebagai selain hadis al-mutaqaddimi yang telah terdahulu. Masih ada fadilah-fadilah tentang basmalah selain hadis kullu amrin dzibalin tadi. Salah satunya adalah ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala awwalu ma katabal qalam bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban faktubuha awwala. Rawiya tas diriwayatkeun anin Nabi oleh rawiya ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nawan annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta qala tas ngadawuh sa Kangjeng Nabi awaluma kana lapad awaluma alipang mimitina perkara kataba anu nulis naon alqalamu qalam nyata anu ngahiji jeung lauhil mahfuz ya. Wal qalami wa ma yasurun eta teh bismillahirrahmanirrahim, lapad bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum maka di mana-mana nulis aranjeun kabeh kitaban kana kitab, faktubuha maka gara nulis aranjeun kabeh kana basmalah awalahu dina mimitina eta kitab. Bahwasanya telah ada riwayat dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling pertama yang tertulis oleh qalam di lauhil mahfuz adalah bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban, ketika kalian menulis sebuah karya misalnya, faktubuha awalahu, tulislah basmalah di awalnya. Wa hiya miftahu kulli, ya, ini mudhaf ilaih. Wa hiya miftahu kulli kitabin unzila. Wa hiya jeung ari basmalah teh eta miftahu kulli kitabin, pambukana sakabeh kitab unzila anu tas diturunkeun naon kitab
dan pembuka awalan dari segala kitab yang diturunkan samawi adalah basmalah. Walamma nazala jang dina nalikana nurunkan biha kalawan basmalah saha Jibril malaikat Jibril. Ini nazala fi'il lazim ya, karena ada ba ta'diyah di sini jadi menurunkan. Walamma nazala dan ketika nazala menurunkan biha dengan basmalah siapa Jibril malaikat Jibril a'adaha maka mengulang siapa malaikat Jibril kepada basmalah salasan dengan 3 kali. Ketika malaikat Jibril artinya menyampaikan wahyu kepada Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa basmalah itu diulang 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Waqala dan malaikat Jibril melanjutkan berkata siapa malaikat Jibril hiya laka wali ummatika. Ya adapun basmalah yaitu laka bagi engkau wahai Kangjeng Nabi wali ummatika dan bagi umat engkau wahai Kangjeng Nabi. Basmalah itu untuk engkau wahai Rasulullah dan hadiah juga untuk umat engkau. Famurhum an la yada'uha, ini wada'a yada'u ya. Wada' tawaf wada' artinya meninggalkan. Famurhum maka perintahkanlah oleh engkau kepada umat an la yad'u'a. Yad'u'a, ulah ngadoa. Jangan meninggalkan wada'a yada'u ya, bukan da'a yad'u. An la yada'uha, agar supaya tidak meninggalkan siapa umat kepada basmalah fi syai'in dalam satu pun min umurihim dari setiap aktivitasnya umat. Perintahkanlah kepada umatmu agar senantiasa menyertakan basmalah dalam kesehariannya. Fa inni lam ada'ha tarfata ainin. Fa ini maka sesungguhnya aku, yaitu malaikat Jibril, yaitu lam ada'ha, tidak pernah meninggalkan aku kepada basmalah tarfata ainin dalam sekejap mata. Munzu nuzilat, muznuzilat semenjak diturunkan apa basmalah ala abika atas ayah engkau, atas bapak engkau wahai Rasulullah, ada ma ya, ini kuir munsorib alamiah dan ajam. Abika Adam ini jar sebagai badal daripada abi ya. Abi di sini jar ada huruf jar. Ala abika oleh nuzilat ala abika atas bapak engkau wahai Kangjeng Nabi Adam, tegasnya Nabi Adam. Karena semenjak basmalah ini diturunkan kepadaku, aku selalu berpegang kepada basmalah tersebut, tidak pernah terlepas sekejap mata pun semenjak basmalah ini diturunkan kepada bapak moyang engkau yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa kadzalika dan yaitu tetap seperti itu nuzul ala Adam, seperti halnya diturunkan kepada Nabi Allah Adam. Al malaikatu adapun para malaikat, begitu juga ketika basmalah diturunkan dan diilhamkan kepada para malaikat, sejak itu pula basmalah tidak pernah terlepas dalam segala aktivitas mereka. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.